Benarkah pengguna BBM non-subsidi hanya orang kaya? Adapun Pertamina Dex mengalami kenaikan menjadi 23.900 per liter atau naik dari sebelumnya 14.500 per liter. Mengapa ini terjadi? Berdasarkan perhitungan model ekonomi, setiap kenaikan 10% pada BBM non-subsidi dapat berkontribusi pada inflasi umum sebesar 0,15% hingga 0,25% dalam jangka pendek. Mengapa? Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas kenaikan harga BBM non-subsidi yang baru diberlakukan oleh pemerintah pada tanggal 18 April yang lalu. Harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, hingga Pertamina Dex, semuanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang paling terdampak? Benarkah pengguna BBM non-subsidi hanya orang kaya? Dan yang terpenting, bagaimana kenaikan ini akan merubah harga sepiring nasi goreng atau biaya transportasi online kita dalam beberapa bulan ke depan. Mari kita mulai dengan fakta di lapangan. Sebagai contoh, per 18 April 2026 di DKI Jakarta, Pertamax Turbo harganya ditetapkan menjadi Rp19.400 per liter, atau naik dari yang sebelumnya Rp13.100 per liter. Adapun Pertamina Dex mengalami kenaikan menjadi Rp23.900 per liter atau naik dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Mengapa ini terjadi? Jawabannya karena harga minyak mentah di pasar dunia sedang melonjak tinggi dan cenderung masih akan tinggi di beberapa waktu ke depan. Meskipun transisi kendaraan listrik di Indonesia sedang gencar-gencarnya dengan target pemerintah mencapai jutaan unit di tahun 2030, pada kenyataannya, di tahun 2026 ini, ketergantungan kita pada minyak bumi masih sangat tinggi. Ketegangan geopolitik di jalur pasokan minyak global dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi alasan klasik namun nyata yang memaksa penyesuaian harga ini. Pemerintah sendiri berargumen bahwa kenaikan ini perlu dilakukan untuk menjaga beban fiskal. Data juga menunjukkan bahwa Pertamina harus menyesuaikan harga agar margin tidak tergerus terlalu dalam, mengingat harga minyak mentah dunia sudah menyentuh angka yang tidak lagi sinkron dengan harga jual yang lama. Tapi pertanyaannya, apakah ekonomi masyarakat kita sudah siap? Karena seringkali muncul narasi bahwa bensin non-subsidi hanya dipakai orang kaya dengan mobil mewahnya. Jadi, biarkan saja naik. Tapi apakah kenyataannya memang benar? Hanya orang kaya yang terpengaruh dengan kenaikan harga BBM non-subsidi ini. Mari kita bedah datanya. Berdasarkan survei konsumsi energi nasional terbaru, profil pengguna BBM non-subsidi telah mengalami pergeseran dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, pengguna BBM non-subsidi bukan lagi sekedar pemilik mobil mewah. Yang pertama, kelas menengah yang sadar mesin. Banyak pemilik sepeda motor keluaran tahun 2020 ke atas yang jumlahnya jutaan di Indonesia diwajibkan menggunakan BBM oktan tinggi untuk menjaga performa mesin dan emisi. Mereka adalah pekerja kantoran, kurir paket, dan mahasiswa. Bagi mereka, menggunakan Pertalite bukan pilihan yang bijak untuk jangka panjang mesin mereka. Jadi, kenaikan harga BBM non-subsidi kemarin langsung memotong pendapatan harian mereka. Yang kedua, sektor UMKM dan logistik ringan. Banyak kendaraan operasional UMKM seperti mobil pickup baru atau van pengiriman yang mulai beralih ke Dexlite untuk efisiensi dan kepatuhan terhadap standar emisi. Data menunjukkan bahwa hampir 35% pengguna Dexlite adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang mengandalkan mobilitas. Yang ketiga, kita bicara angka jumlah pengguna. Diperkirakan
Populasi pengguna BBM non-subsidi di Indonesia mencapai sekitar 20% hingga 25% dari total pemilik kendaraan. Meskipun volumenya lebih kecil dibandingkan Pertalite dan solar subsidi, namun kelompok 25% ini adalah motor penggerak konsumsi rumah tangga kelas menengah. Dan ingat, kelas menengah adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, narasi bahwa kenaikan ini hanya memukul orang kaya adalah tidak sepenuhnya tepat. Ini memukul siapa saja yang berusaha merawat kendaraan dan mendukung langit biru dengan mengurangi emisi. Sekarang, mari kita bicara angka makro. Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Ada 3 kata kunci: inflasi, biaya logistik, dan disposable income. Yang pertama, inflasi. Meskipun yang naik harganya adalah BBM non-subsidi, dampak psikologis dan dampak biaya turunan tetap ada. Berdasarkan perhitungan model ekonomi, setiap kenaikan 10% pada BBM non-subsidi dapat berkontribusi pada inflasi umum sebesar 0,15% hingga 0,25% dalam jangka pendek. Mengapa? Karena biaya transportasi logistik untuk barang-barang kelas menengah akan naik. Contoh sederhana adalah restoran atau kafe yang menyasar kelas menengah. Jika biaya operasional mereka, yaitu pengiriman bahan baku yang menggunakan kendaraan dengan BBM non-subsidi naik, maka harga menu akan disesuaikan. Akhirnya, konsumenlah yang membayar lebih. Yang kedua, penurunan daya beli atau disposable income. Mari kita asumsikan seorang pekerja menengah menghabiskan 1,5 juta rupiah per bulan untuk bensin non-subsidi. Dengan kenaikan 10% saja, ada tambahan biaya Rp150.000. Bagi sebagian orang, Rp150.000 mungkin terdengar kecil. Tapi dalam skala agregat, bagi jutaan orang, itu berarti Rp150.000 yang hilang dari anggaran belanja sepatu baru, makan di luar, atau tabungan investasi. Ini yang dikhawatirkan para ekonom. The squeeze of the middle class. Kelas menengah kita tidak mendapatkan subsidi bensin, tapi mereka juga tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan harga. Jadi mereka terjepit di tengah. Lalu, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Jika daya beli turun, konsumsi rumah tangga melambat. Mengingat 50% lebih PDB Indonesia disumbang oleh konsumsi, maka pemerintah harus berhati-hati. Kenaikan harga BBM 18 April ini, jika tidak dibarengi dengan insentif lain, bisa menghambat pertumbuhan kita di tahun ini. Selain angka, ada aspek manusianya juga di sini. Sejak 18 April yang lalu, tren di media sosial menunjukkan pergeseran perilaku yang menarik. Ada istilah downshifting. Banyak pengguna yang sebelumnya setia menggunakan BBM non-subsidi, kini mulai melirik kembali ke Pertalite. Data lapangan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antrean di pompa bensin subsidi kembali memanjang. Ini adalah efek samping yang berbahaya. Mengapa? Karena tujuan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi justru bisa gagal jika terjadi migrasi besar-besaran dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Artinya, secara psikologis, masyarakat merasa lelah. Kita baru saja keluar dari berbagai krisis global dan kini harus menghadapi penyesuaian harga energi. Ada kecemasan tentang harga kebutuhan pokok lainnya. Karena biasanya, jika harga bensin naik, maka harga-harga lain ikut naik meski secara logika logistiknya tidak selalu berhubungan langsung. Jadi Sobat Linomics, sentimen publik yang tertangkap adalah ketidakpastian. Masyarakat bertanya-tanya, apakah ini kenaikan terakhir di tahun 2026? Ataukah ini awal dari rangkaian kenaikan lainnya? Ketidakpastian ini yang seringkali membuat orang menahan belanja, yang akhirnya membuat roda ekonomi berputar lebih lambat. Kini kita sampai di bagian akhir. Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 adalah realitas yang harus kita telan. Secara data, ini adalah konsekuensi dari dinamika energi global dan beban fiskal negara. Namun, apa solusinya? Bagi kita sebagai masyarakat, ini adalah sinyal kuat untuk mempercepat transisi energi.
Mungkin sekarang saatnya melihat kembali opsi transportasi publik yang di tahun 2026 ini sudah jauh lebih terintegrasi. Atau bagi yang memiliki kemampuan, beralih ke kendaraan listrik menjadi semakin masuk akal secara hitungan matematis jangka panjang. Bagi pemerintah, pekerjaan rumahnya adalah memastikan kenaikan ini tidak memicu migrasi paksa ke BBM subsidi yang justru akan menjebol APBN. Pengawasan di SPBU harus diperketat. Namun, di saat yang sama, bantalan ekonomi untuk kelas menengah perlu dipikirkan. Mungkin bukan dalam bentuk bansos tunai, tapi dalam bentuk insentif pajak atau penurunan biaya layanan publik lainnya. Dan yang paling penting juga, kenaikan harga BBM ini dapat dijadikan sebagai titik balik di mana kita dipaksa untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi energi. Ekonomi Indonesia memang tangguh, tapi ketangguhan itu sedang diuji sekali lagi oleh angka-angka di pompa bensin. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Sweet.